Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mimiatuliana. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan di dalam ekonomi merupakan kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu. Nah, di dalam permintaan ini, harga sangat berpengaruh, sedangkan faktor lain dianggap sebagai ceteris paribus atau tidak berubah. Dalam hukum permintaan ini, ketika harga naik atau P-nya itu naik, maka Q-nya itu akan turun. Sedangkan jika P-nya turun, Q-nya itu akan naik. Permintaan ini memiliki hubungan berbanding terbalik dengan harga. Kemudian, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi permintaan? Nah, yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Ketika harga barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen pun akan turun. Tetapi, jika harga barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu akan meningkat. Kemudian, ada pengaruh dari harga barang komplementer atau pelengkap. Ketika harga bensin itu meningkat atau melambung tinggi, maka tentu saja orang itu akan berpikir ulang untuk membeli motor karena mungkin tidak bisa memenuhi dari kebutuhan si bensinnya itu sendiri. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang ketiga ini ada barang substitusi atau barang pengganti. Ketika harga beras meningkat, kita berpikir untuk mencari penggantinya, seperti mengganti dengan membeli kentang ataupun oatmeal. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada selera konsumen. Pada saat ini kan orang tidak hanya menggunakan handphone itu untuk telepon saja, tetapi mereka menggunakan handphone pun untuk selfie. Nah, kebutuhan akan selfie ini, permintaan akan handphone ini menjadi meningkat. Kemudian selanjutnya ada faktor pendapatan. Pendapatan seseorang naik, jumlah barang dan jasa yang diminta akan ikut naik seiring dengan pendapatannya. Nah, apalagi sih yang mempengaruhi permintaan? Yaitu ada intensitas kebutuhan konsumen. Kebutuhan itu akan barang mendesak atau tidak. Ketika kebutuhan akan barang mendesak, otomatis permintaannya pun akan meningkat. Contohnya, saat ini kan sedang keberadaan corona atau COVID-19. Kebutuhan akan masker ini sangat meningkat, sangat mendesak. Sehingga permintaan akan masker kan menjadi sangat meningkat. Lalu, apalagi sih yang bisa mempengaruhi permintaan? Yaitu ada jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk suatu negara meningkat, maka jumlah barang dan jasa yang diminta juga akan naik dan juga perkiraan harga di masa depan. Ketika kira-kira harga emas itu kan akan meningkat, maka masyarakat saat ini atau konsumen akan membeli emas tersebut. Namun, jika emas nantinya akan turun, maka permintaannya juga akan turun. Demikianlah faktor-faktor mengenai permintaan. Kemudian sekarang kita lanjut ke penawaran. Penawaran ini menunjukkan seberapa banyak produsen suatu barang mau dan mampu menawarkan per periode pada berbagai kemungkinan. Pada berbagai kemungkinan tingkat harga tertentu. Nah, hal lain diasumsikan konstan. Apa saja sih yang konstan itu? Nah, tentu saja termasuk selera atau yang lain dianggap konstan atau dianggap tidak berpengaruh. Hukum penawaran ini, ketika harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen juga akan naik. Nah, ketika harganya turun, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen juga akan turun. Penawaran ini memiliki hubungan berbanding lurus dengan harga. Sekarang, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama ada biaya produksi. Nah, ketika perusahaan itu memiliki produksi, itu memproduksi suatu barang,
otomatis mereka akan memerlukan untuk menggaji karyawan, kemudian bahan bakar, kemudian untuk membeli material yang lain. Tentu saja hal itu akan berpengaruh. Nah, biaya produksi semakin tinggi, kemudian harga barang itu sendiri, kalau harganya naik, barang yang ditawarkan juga akan naik. Ketika harganya turun, maka barang atau jumlah yang ditawarkan pun akan turun. Kemudian ada lagi nih faktor perkiraan harga di masa depan. Kalau kira-kira, oh sekarang masker nih, masker ini kan akan mahal karena seseorang sedang mengalami virus corona, maka produsen juga akan memproduksi jumlah masker yang banyak, sehingga yang ditawarkan juga meningkat. Lalu faktor lain juga ada harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti itu lebih murah, hal ini juga bisa mempengaruhi penawaran. Kemudian ada pajak. Pemerintah memberikan pajak. Contohnya nih ya, pajak rokok. Ketika pemerintah memberikan pajak, harga dari rokok itu pun akan meningkat karena diberi pajak. Nah, faktor selanjutnya itu adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini membuat produksi barang jauh lebih mudah dan tentu saja hal ini mempengaruhi penawaran. Oke, sekarang permintaan sudah, penawaran sudah. Sekarang kita lanjut dengan keseimbangan pasar. Apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar itu adalah terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar, merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini menjadi patokan pihak si pembeli dan pihak si penjual. Demikian penjelasan mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.